Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kalian kembali bertemu dengan ibu guru pada video pembelajaran kelas 3 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada semua anak-anak, baik di rumah maupun di tempat lain yang sedang menonton video pembelajaran ibu, mari sama-sama mengadahkan tangan seperti ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau lihat terus semangat dari anak-anak ibu seperti biasa. Nah, tapi sebelum ibu lihat semangat anak ibu, jadi apakah anak-anak ibu sudah sarapan? Alhamdulillah jika sudah sarapan. Jika belum, kalian harus sarapan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ibu punya yel-yel seperti biasa, yaitu jika ibu bilang semangat pagi, anak-anak harus menjawab pagi, pagi, semangat pagi. Mari sama-sama, semangat pagi, 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 semangat pagi. Ini alhamdulillah anak-anak ibu semua sangat bersemangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ibu akan lihat kehadiran anak-anak ibu semuanya. Apakah hari ini berhadir semuanya, atau ada yang izin, atau ada yang absen, atau ada yang sakit? Semoga tidak ada yang sakit ya. Nah, di sini ibu akan absen dari absen yang paling pertama, yaitu ada Ayatun Najiah. Apakah hadir? Hadir, alhamdulillah. Yang kedua Eka Yuliani hadir. Iya juga hadir. Selanjutnya ada Muhammad Ilmi hadir. Alhamdulillah juga berhadir. Dan yang terakhir ada Siti Rahmi. Apakah berhadir hari ini? Hadir juga ternyata, alhamdulillahirabbil alamin. Semua murid-murid ibu hari ini berhadir dan nampaknya sangat semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, nah pertama ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai pembelajaran apa? Dan dengan judul apa sih kita pembelajaran kita hari ini? Iya, betul sekali, hari ini kita belajar mata pelajaran Akidah Akhlak dengan membahas di bab 2, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, setelah kalian mengamati, menanya, membaca dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu. Yang pertama, setelah peserta didik membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan siapa itu malaikat. Yang kedua, setelah peserta didik membaca materi, peserta didik mampu menyebutkan berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada, setelah peserta didik menanya mengenai malaikat, nah peserta didik ini mampu menyebutkan 10 nama malaikat. Baiklah, kita hari ini memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ibu bertanya terlebih dahulu,
Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah selalu ingat dengan rukun iman yang berjumlah? Iya, berjumlah 6. Nah, tahukah kalian semua rukun iman yang kedua itu bunyinya apa? Betul sekali, rukun iman yang kedua berbunyi beriman pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya, menurut kalian malaikat itu apa? Malaikat itu siapa? Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu siapa sih malaikat itu? Selanjutnya kita memasuki pembahasan kita mengenai malaikat. Jadi anak-anak, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Ia diciptakan dari nur atau cahaya. Wah, pasti malaikat sangat terang karena beliau saja diciptakan dari nur atau cahaya. Beliau juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lain. Nah, malaikat ini merupakan makhluk gaib yang tidak bisa dilihat, diraba maupun didengar. Mungkin hanya orang-orang tertentu seperti Nabi Muhammad SAW yang dapat melihat malaikat itu. Jadi anak-anak tahu makhluk gaib? Nah, itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba maupun tidak dapat didengar. Nah, jadi itu adalah malaikat. Namun, keberadaan malaikat dapat diketahui dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang rukun iman yang kedua. Jadi, selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat ini tanpa memiliki hawa nafsu sedikit pun. Nah, jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum karena tidak memiliki hawa nafsu seperti kita. Para malaikat juga hidup tanpa memiliki orang tua maupun anak. Hidup mereka hanya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu, juga tidak punya anak. Para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintahnya. Nah, para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika Allah berkata ini, malaikat tersebut akan melakukan ini sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan bangun hingga hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk bangkit kembali. Nah, berapa lamanya malaikat tersebut sujud? Karena memang menaati perintah dari Allah, karena Allah menyuruh atau memerintahkan malaikat tersebut untuk sujud, tetapi Allah tidak menyuruh atau memerintahkan lagi untuk bangun. Jadi malaikat tersebut tidak bangun sampai hari kiamat. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu malaikat. Sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya. Ada berapa jumlah malaikat yang perlu kita ketahui? Iya, betul sekali, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi apakah anak-anak Ibu ada yang sudah hafal nama-nama malaikatnya? Wah, ada yang hafal, ada yang belum ya. Mari kita belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan malaikat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak pasti jumlahnya, tetapi terdapat hanya 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi yang pertama ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel, yang kelima malaikat Rakib, yang keenam malaikat Atid, yang ketujuh malaikat Munkar, yang ke-8 malaikat Nakir, yang ke-9 malaikat Malik, dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Selanjutnya di sini sifat dan tugas malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas yang berbeda-beda. Tentunya ia sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengaturnya.
Malaikat ini adalah makhluk Allah yang mampu menjalankan seluruh tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu taat dan tidak pernah mengeluh tentang suatu apapun. Nah, di sini Ibu akan membacakan beberapa sifat dari malaikat, antara lainnya yang pertama adalah malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Yang kedua, malaikat juga tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membantah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai tugas-tugas para malaikat. Nah, masih ingat yang pertama tadi nama malaikatnya ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril memiliki tugas yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Kalian pernah dengar cerita Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah salah satu tugas dari malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail. Beliau bertugas menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. Jadi jika kita diberi rezeki, nah itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan melalui malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Wah, jangan sampai ini ditiup sekarang ya, nanti saja. Yang keempat malaikat Izrail. Nah, di sini tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Malaikat Izrail disebut juga sebagai nama malaikat maut. Jadi, jika orang-orang itu meninggal dunia, nah itu malaikat Izrail yang mencabut nyawanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, ini malaikat yang kelima dan yang keenam memiliki tugas yang sama, namun yang berbeda hanya jika malaikat Raqib ini mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sedangkan malaikat Atid ini adalah mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada malaikat Mungkar dan Nakir. Ini juga sama, tugasnya hanya berbeda posisi seperti Raqib dan Atid. Nah, di sini tugas malaikat Mungkar dan Nakir adalah sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Dan yang kesembilan adalah malaikat Malik. Beliau tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jika kita semua masuk surga, kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan sama-sama masuk surganya Allah. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, selesai sudah Ibu menjelaskan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan siapa itu malaikat. Terus itu juga menjelaskan siapa-siapa aja malaikat yang harus kita ketahui. Terus itu juga sifat malaikat dan tugas-tugas malaikat. Selanjutnya di sini Ibu akan membacakan sedikit rangkuman. Nah, malaikat tadi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kedua, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Di antara sifat-sifat malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak menikah, tidak tidur, tidak makan, dan juga tidak minum. Nah, juga terdapat 10 malaikat yang harus kita ketahui. Jadi anak-anak harus mengingat siapa-siapa nama-nama malaikat yang 10 itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama hikmahnya adalah selalu melakukan perbuatan baik, karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tugas dari malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Yang kedua, hikmahnya selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Baiklah, kita sudah di penghujung video pembelajaran. Nah, Ibu sudah membacakan juga rangkuman kita pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami. Jika Ibu ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu mengingat dan menghafalkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya masing-masing. Semoga selalu diingat dan juga bisa diamalkan apa yang dapat diamalkan dengan baik. Jadi,
Ibu tutup video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.